Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Lentera Senja. Sebuah program yang punya cita-cita mulia menjadi pelita di saat hari menjelang senja. Pelita di saat usia menapaki senja. Pelita di saat hidup melangkah senja, dan pelita di saat dunia telah menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita semua berada pada mata rantai ilmu, di mana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Karena itu jangan lupa untuk ngasih like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa bertahan bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada mata rantai ilmu. Ibu dan Bapak sekalian, bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu momentum ini harus kita gunakan sebagai momentum untuk berdialog sedekat mungkin dengan Al-Quran. Dalam narasi para ulama, ada 6 langkah kita berdialog dengan Al-Quran. Pertama, ada yang disebut qiraah. Yang kedua, tilawah. Ketiga, terjemah. Keempat, tafsir. Kelima, tahfidz. Dan keenam, tatbik. Langkah pertama untuk dialog dengan Al-Quran adalah qiraah. Di antara makna qiraah adalah membaca Al-Quran sekemampuan kita. Membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya. Ilmu untuk memandu baca Al-Quran yang baik, benar, dan indah itu disebut ilmu tajwid. Bila ibu dan bapak belum sempat belajar ilmu tajwid, tidak apa-apa kita membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, suaranya indah, makhorijil hurufnya jelas, sipatil hurufnya fas, ahkamul waqfi wal ibtidanya benar, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya variatif. Kata Rasulullah, ma'asyafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Sementara mereka yang terbata-bata baca Al-Qurannya, mungkin suaranya serak-serak cebrek, ya. Dia tidak tahu makhorijil hurufnya, tetapi ada kecintaan yang mendalam pada Al-Quran hingga dia terus berdialog dengan membaca Al-Quran sekemampuannya. Kata Rasulullah, falahu ajroni, orang itu akan diberi 2 pahala. 1 pahala untuk keselamatan hidup di dunia dan 1 pahala untuk keselamatan hidup di akhirat nanti. Jadi bagi ibu dan bapak yang sampai hari ini belum belajar ilmu tajwid, tidak apa-apa, silahkan berdialog dengan Al-Quran sekemampuan kita membacanya. Akan tetapi ibu dan bapak sekalian, proses dialog kita harus ditingkatkan dari qiraah pada tilawah.
Makna tilawah begitu umum. Di antara makna tilawah itu adalah membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya. Jadi ketika Al-Quran dipandu membacanya dengan ilmu tajwid, membaca Al-Quran dipandu dengan ilmu tahsin, itu nanti akan menghantarkan bacaan Al-Quran begitu indah kita rasakan dan indah didengar oleh orang lain. Nah, ketika kita sampai pada tahap tilawah, kita itu nanti akan menemukan semacam pintu untuk begitu mesra kita dengan Al-Quran. Ibu, bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Proses dialog kita dengan Al-Quran setelah qiraah tingkatkan pada tilawah. Jangan lupa baca terjemahnya. Kenapa harus baca terjemah? Sebab terjemah adalah pintu berikutnya untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Konon ada kawan-kawan yang melakukan penelitian seksama. Kenapa masyarakat di satu wilayah dia malas baca Al-Quran? Di antara jawabannya, karena mereka tidak tahu arti yang dibaca. Maka ketika baca Quran, baca terjemahnya, itu nanti kita akan merasakan dialog kita dengan Rasulullah. Kita akan merasakan dialog kita dengan malaikat Jibril. Dan kita akan merasakan dialog kita dengan Allah. Bila kita merasa dengan baca terjemah Al-Quran seolah kita berdialog dengan Rasulullah, dengan malaikat Jibril dan dengan Allah, maka itu akan menjadi magnet yang menarik rasa penasaran kita untuk terus membuka Al-Quran lembar demi lembar. Dengan demikian hidup kita akan selalu rindu dengan Al-Quran. Tahap yang keempat, ibu dan bapak sekalian, setelah terjemah, kaji tafsirnya. Tafsir ini pintu berikutnya yang bisa menghantarkan kita dialog begitu intens dengan Al-Quran. Tafsir akan membuka cakrawala kita dengan segala aspek yang ada dalam hidup kita. Ibu bapak, para ulama yang tahap dialog dengan Al-Qurannya sudah sampai pada tahap tafsir, mereka itu selamanya tidak akan pernah jauh dari Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran membanjiri mereka dengan ragam pengetahuan yang mencerdaskan dimensi kognitifnya. Al-Quran akan membanjiri informasi yang mencerdaskan hatinya. Al-Quran membanjiri informasi dengan segala aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka ketika dialog kita sudah sampai pada tahap tafsir, itu adalah titik kemesraan kita berdialog dengan Al-Quran. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Tahap dialog kita dengan Al-Quran berikutnya adalah tahfidz. Kita harus menghafal Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran harus kita hafal? Agar dialog kita dengan Al-Quran semakin mesra. Sebab ternyata begini, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan ad-dzikra yakni Al-Quran. Itu disertai ternyata oleh para malaikat penjaganya. Jadi setiap huruf Al-Quran itu dijaga oleh para malaikat Allah. Maka ketika kita menjaga hafalan Quran, malaikat yang menjaga huruf Al-Quran akan menjaga kehidupan kita. Bukankah hidup kita ini adalah pertarungan antara ilham fujurah, potensi hawa nafsu, dengan ilham taqwa, potensi kebaikan? Di mana hidup kita seringkali dikendalikan oleh potensi hawa nafsu, hingga hidup kita ba'idu minallah, jauh dari Allah. Nah, mereka yang menjaga hafalan Qur'annya, maka para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran akan menjaga hidupnya, hingga hidupnya dikendalikan oleh potensi kebaikannya, bukan oleh potensi hawa nafsunya. Bila hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan, maka kita akan qaribum minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ujungnya, ibu dan bapak sekalian, proses dialog kita dengan Al-Quran ada pada tahap yang paling dekat, yakni tatbiqul Quran. Dialog kita dengan Al-Quran harus sampai pada tahap tatbiqul Quran, di mana kita membumikan selangkah demi selangkah isi kandungan Al-Quran dalam realitas kehidupan keseharian kita.
Tatbikul Quran, menyentuhkan Al-Quran menjadi perilaku kita. Tatbikul Quran, menyentuhkan spirit Al-Quran dalam perilaku politik kita. Tatbikul Quran, menyentuhkan spirit Al-Quran dalam perilaku seni dan budaya kita. Tatbikul Quran, menyentuhkan spirit Al-Quran dalam seluruh ragam perilaku kita. Bila sudah sampai pada tahap itu, maka kita hidup di dunia ini diyakinkan Allah akan berada pada dataran hidup yang terbaik. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, kehadiran bulan suci Ramadan tahun ini harus menjadi momentum bagi kita untuk berdialog sedekat mungkin dengan Al-Quran, sebab Al-Quran adalah teman dialog yang terbaik yang akan memandu hidup kita on the track. Al-Quran adalah teman dialog terbaik untuk memandu hidup kita berada pada jalur yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat nanti. Mari sekali lagi Ramadan tahun ini kita jadikan bulan untuk berdialog sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa untuk ngasih like, komen, share, dan bagi yang belum untuk ngasih subscribe agar program Lentera Senja senantiasa bertahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.